Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, gimana Anda baca dengan 3 partai politik, Golkar, PPP, dan PAN bergabung berkoalisi? Apa yang Anda baca di situ? Pertama, dari sudut tradisi baru, ini sesuatu yang patut kita apresiasi. Karena terus terang seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber tadi, selama ini sesuatu yang sering terjadi adalah koalisi dibangun di masa injury time sebelum pendaftaran. Oke. Nah, tetapi upaya untuk membentuk tradisi koalisi yang lebih permanen itu pada dasarnya menyalahi teori yang selama ini sudah mapan, yaitu sistem multipartai presidensial itu ketika diterapkan itu umumnya gagal membangun koalisi yang bersifat permanen. Nah, alasannya karena ada 2 barikade yang harus dilewati oleh partai-partai dalam sistem multipartai presidensial. Yang pertama adalah proses nominasi, yang kedua adalah proses governing, proses pembentukan pemerintahan. Nah, pada waktu proses yang kedua ini seringkali koalisi tidak bersifat permanen, gitu ya. Koalisi seringkali bersifat sangat cair, promiscuous, ya, yang membuat hubungan antar partai itu sangat bersifat transaksional, tidak bersifat ideologis. Ini teori yang udah mapan, one lens, kemudian siapa lagi itu orang seperti Scott Waring dan lain sebagainya. Nah, tetapi oke, kita lepaskan dari aspek itu. Kita lihat dari sisi 2024. Menurut saya hadirnya Golkar, PAN dan P3 membangun koalisi di 2024 itu seperti mengunci potensi koalisi 2024. Karena kalau kita lihat peta hari ini kan hanya PDI Perjuangan yang bisa mencapai. Di luar itu harus berkoalisi. Nah, dengan hadirnya Golkar, PAN dan P3 itu praktis partai lain itu dikunci. Ini dengan asumsi koalisi partai Golkar, P3 dan PAN itu bersifat permanen, artinya bertahan sampai 2024. Mau tidak mau Nasdem, PKS satu bergabung atau membentuk koalisi baru. Nah, pertanyaannya kalau koalisi baru dengan siapa? Coba kita hitung. Ada PDI Perjuangan, dia bisa maju sendiri. Coba Burhan, saya coba tampilkan dulu ya bagaimana sebetulnya komposisi dan presidensial threshold di atas undang-undang. Mungkin nanti Bang Burhan bisa mengantar lebih jauh. Itu bisa ditampilkan? Ya, jadi ini nih ya, sebenarnya yang muncul adalah KIB itu ada 148 kursi ya. Artinya dia udah cukup, lalu kemudian PDI Perjuangan 128 kursi yang memenuhi persyaratan, lalu kemudian Gerindra itu 78 kursi dan Nasdem 59 kursi. Itu kalau mengatur itu. Lalu kemudian ada ini juga mungkin juga 58 kursinya PKB, Demokrat 54 kursi dan PKS 50 kursi. Ya, itu yang dari ambang batas pencalonan presiden. Nah, asumsinya kan begini Mas Budiman, asumsinya kan tinggal Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PKS. Nah, sepertinya ada upaya untuk membangun koalisi Gerindra dengan PKB. Gerindra, PKB. Pak Prabowo di 2 provinsi basis PKB. Dan terakhir lawatan Pak Prabowo ke Hovifah Indar Parawansa. Termasuk hubungan yang sangat mesra dengan Caimin dan struktural PKB. Jadi taruhlah Gerindra dan PKB berkoalisi. Tinggal 3 partai yang tersisa. Itu partainya Pak Taslim, Pak Mardhani Alisera, sama Demokrat. Nah, kalau misalnya 3-3-nya bergabung cukup. Tapi kalau salah satunya keluar dari keinginan untuk menggabungkan koalisi yang tersisa tadi, Demokrat dengan Nasdem nggak cukup. Demokrat dengan PKS juga nggak cukup, mau tidak mau harus ikut rombongan yang tersedia. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa Golkar, PAN dan P3 itu mengunci karena dia sepertinya pengen menentukan jalan sebelum 2024 terjadi konsolidasi antar elit di partai-partai yang lain. Jadi cukup strategi yang cerdik ya sebetulnya. Menurut saya cerdik. Cerdik, Maman. Jadi cerdik, tapi apakah memang ini pasti Pak Erlangga akan dinominasikan sebagai capres di 3 partai atau ini tergantung Presiden Jokowi, kartisnya bisa diserahkan ke yang lain sebetulnya? Belum Mas, masih terlalu jauh kalau kita mau bicara capres cawapres. Belum ya. Artinya begini,
Hari ini sampai detik hari ini kita tiga partai ini melalui ketua umum kami, Pak Erlangga, Pak Jul, dan Pak Soeharto sudah bersepakat bahwa kita mau memulai tradisi yang jauh lebih positif dibanding sebelumnya, bahwa yuk kita buat kesepahaman, kebersamaan dari jauh-jauh hari. Itu dulu. Nah, bahwasanya nanti akan ada lagi, Mas. Mungkin minggu depan masing-masing partai akan membuat tim konseptual. Jadi kita masing-masing akan ada lagi yang bergabung gitu atau gimana? Enggak. Di antara masing-masing partai ini nanti akan buat konseptor. Jadi tim-tim konseptor yang akan membuat langkah-langkah strategis ke depan, seperti apa kesinambungan, evaluasi pemerintahan yang sekarang, lalu bagaimana caranya ke depan ini pemerintahan ada kesinambungan dan lain sebagainya. Jadi ini kita belum masuk kepada konteks pembicaraan capres-cawapres. Tapi kan koalisi itu kan ujung-ujungnya siapa capres-cawapres? Iya ya pasti, tapi masa iya sih, Mas? Belum apa-apa, ini kan dalam rangka kita duduk bareng, membuat konsep yang sama dulu, seperti apa misalnya isu mengenai politik, isu mengenai sosial, isu mengenai kesejahteraan, ekonomi yang sekarang lagi ada di situasi pasca recovery ekonomi, pandemi kita. Jadi kita masih dalam tahap itu. Jadi masih jauh sekali nih, Mas. Jadi belum. Jadi bahwasanya akhirnya ujungnya adalah capres-cawapres, saya pikir itu nanti dulu. Oke, tapi gini, kalau mengacu kepada keputusan Munas Golkar, kan Pak Erlangga menjadi capres dari Partai Golkar. Tapi elektabilitasnya kan belum menembus 3 besar atau 5 besar gitu. Ada kemungkinan berubah haluan nggak sih sebenarnya? Saya pikir dalam politik semua bisa terjadi. Semua bisa saja terjadi. Termasuk dipakai kandidat lain. Kalau sampai hari ini, sepertinya kita belum bisa tentukan, Mas. Karena gini, saya bilang sama Mas Budi, terlalu dini, Mas, kalau kita mau bicara capres-cawapres dulu. Tapi bahwasanya partai kami, ya wajar dong. Kita punya kursi 85, kita punya ketua umum, lawang kita Partai Golkar ingin mencalonkan ketua umum kita, saya pikir itu hal yang wajar saja. Tapi satu hal yang ingin kita sampaikan, spirit ketua umum kami bertiga ini, Pak Erlangga, Pak Soeharto, dan Pak Zul, adalah spirit kebersamaannya dulu yang ingin dibangun. Artinya apa? Segala sesuatunya nanti akan didiskusikan bersama di dalam tim partai ini. Jadi saya pikir ini masih sangat cair dalam konteks capres-cawapres, tapi dalam konteks kesepahaman bahwa kita harus berjalan bersama dalam rangka ingin membangun sebuah tradisi politik yang baru, yang jauh lebih mengikat, jauh lebih strategis, saya pikir itu sudah final. Harus dikerjakan, Karena contoh hari ini ya, sampai hari ini, alhamdulillah kami yang di daerah, yang di provinsi, di kabupaten sudah mulai berkomunikasi, Mas. Artinya sudah mulai terbangun sebuah komunikasi politik sampai ke tingkatan bawah. Ya harapan kami justru ya kayak Mas Mardani ini PKS, yuk kita gabung. Bergabung sekalian. Terus Nasdem juga bergabung kan sekalian. Gitu. Jadi indahnya ini kan, Mas. Jadi kita nggak usah dulu. Indahnya kebersatuan. Dalam keberagaman ya. Kebersatuan di mana di situ ada beringin, ada surya alam, dan yang terakhir ada baitullah. Baitullah, Bung Hermawi, ini Nasdem kan akan membangun rakernas ya, dan akan muncul 3 nama atau 5 nama yang akan diusungkan. Tapi kan Nasdem nggak bisa mengusung sendiri tuh. Gimana menjajakannya tuh? Justru karena tidak bisa sendiri, maka kita punya beberapa alternatif dan kita terus melakukan komunikasi. Tadi saya belum selesai. Kita tidak ingin mengulangi kesalahan kawan-kawan di sebelah. Di sebelah itu di mana? Ya betul. Ada yang melakukan konvensi kemudian tidak cukup. Jadi nanti calon-calon kita ini baru akan kita umumkan setelah ada kecukupan kebersamaan dengan yang lain. Jadi itu kuncinya. Makanya beberapa calon itu kita nanti mandatkan kepada Pak Surya untuk dikomunikasikan, untuk dikomunikasikan dengan berbagai kekuatan politik yang lain. Yang apabila ada kesamaan nanti pada saat momentumnya kita akan umumkan kebersamaan. Tapi bagi Nasdem yang paling penting adalah suasana kehidupan politik hari ini jauh lebih mengembirakan daripada... Partai mana sih udah diajak komunikasi dengan Nasdem? Semua partai, bahkan 1 bulan yang lalu salah satu sekjen partai yang sekarang sudah bergabung bertiga itu menemui Pak Surya. Itu terbuka kan dan diumumkan ya kan. Sekjen P3 datang.
1 bulan yang lalu juga Pak Erlangga dan kawan-kawan datang ke kita. Dan datang nggak ketemu terus bikin sendiri itu gimana? Diskusi, ya itulah dinamika politik. Itulah sebabnya maka saya katakan apa yang terjadi sekarang ini juga belum baku, ini masih cair terus. Segala sesuatu masih mungkin terjadi. Oke, baik Pak Mardhani. Jadi kalau lihat ya PDIP dan Gerindra juga makin mesra ya. Pak Prabowo juga menemuin Pak Jokowi di Istana Jogja. Diri kemudian Bu Mega gitu kan sangat, lalu kemudian Golkar, PPP dan PAN juga udah bersatu. PKS mau kemana ini sebetulnya? Tentu tadi ide koalisi dini ide yang bagus. Bagus. Karena tadi PKS ingin kita naik kelas, tidak lagi kontestasi figuritas, tapi kontestasi karya, gagasan, ide, track record. Nah nanti itu akan naik kelas demokrasi kita dan yang untung pemilih. Nah, dengan itu diharapkan engagement partisipasi publik ya, antara publik dengan kita partai politik menjadi lebih sehat. Nah, itu nanti akan menurunkan tuh politik uang, lain-lain gitu. Itu akan sangat sehat. Nah, untuk itu PKS masih terus melakukan komunikasi juga. Sama ketemu dengan teman-teman Nasdem, waktu itu ketemu juga kita datang ke teman Golkar, ke PKB juga. Dan sementara ini PKS tidak terburu-buru. Karena lagi-lagi ada 2 skenario. Kalau versinya Maman kan partai yang bergabung, tapi nanti Burhan bisa ngecek ulang ya. Pilpres itu tentang figur. Gitu loh. Pilpres tentang figur. Nah, top 3-nya selalu 3 orang itu kan. Pak Prabowo, Mas Ganjar, sama Mas Anies. Makanya harapan PKS ketika kita mengumumkan sudah ada capres-cawapresnya. Dengan demikian itu akan membawa kotel efek bagi PKS dalam Pileg 2024 nanti. Begitu. Tapi belum ada penjajakan yang chemistry dekat dengan PKS untuk menandingi PDIP, menandingi partai porosnya Golkar? Nanti akan diumumkan pada waktu nanti 29 Mei ini kita akan milad. Nah itu ada beberapa yang kita undang, nanti dilihat aja, Bud. Nanti akan diumumkan di milad PKS. Oke, kembali saya ke Bung Burhan ya. Ini kan pemilunya masih 2 tahun lagi ya, kira-kira atau 1,5 tahun lagi. Tapi partai-partai politik sudah mulai ancang-ancang untuk menyiapkan kontestasi di pemilu 2020. Tapi nasib pemerintahan Presiden Jokowi akan jadi seperti apa sebetulnya? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.